Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragina Udiansah dengan NIM 2004563 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini, Minggu 7 Mei 2023, saya sudah berada di kawasan pantai Padang, Sumatera Barat. Di sini saya melaporkan bahwa di pantai Padang ini terdapat abrasi. Nah, abrasi tersebut adalah pengikisan pantai oleh air laut. Abrasi atau erosi pantai ini merupakan bencana alam yang terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Nah, penyebab abrasi ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua ada faktor manusia. Kita bahas yang pertama yaitu faktor alam. Nah, faktor alam dapat menyebabkan abrasi seperti pasang surut air laut, angin di atas lautan, gelombang air laut, serta arus laut sifatnya merusak. Tentunya faktor alam yang menyebabkan abrasi ini tidak dapat dihindari karena laut memiliki siklusnya tersendiri. Karena pada suatu periode tertentu, angin akan bertiup sangat kencang sehingga menghasilkan gelombang dan arus laut besar pula yang dapat menyebabkan pengikisan pantai. Dan yang kedua yaitu faktor manusia. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi. Salah satunya adanya ketidakseimbangan ekosistem laut, di mana terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh manusia terhadap kekayaan sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota lainnya. Sehingga apabila terjadi arus atau gelombang besar, maka akan langsung mengarah ke pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Pemanasan global juga menjadi salah satu pemicu abrasi. Pantai misalnya seperti aktivitas kendaraan bermotor atau dari pabrik-pabrik industri serta pembakaran hutan. Asap-asap yang dihasilkan yaitu zat karbon dioksida tersebut akan menghalangi keluarnya panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Akibatnya, panas tersebut akan terperangkap di lapisan atmosfer yang dapat mengakibatkan suhu bumi meningkat. Apabila ada kenaikan suhu bumi, maka es di kutub akan mencair dan permukaan laut akan mengalami peningkatan yang dapat mempengaruhi wilayah pantai yang rendah. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia secara besar-besaran juga menjadi faktor penyebab abrasi. Hal ini dipengaruhi secara langsung terhadap kecepatan dan air laut saat menghantam daerah pantai. Karena jika tidak membawa pasir, maka kekuatan untuk menghantam pantai semakin besar. Selanjutnya yaitu dampak abrasi. Nah, dampak abrasi yang pertama yaitu penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Dan yang kedua, merusak hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar risiko bencana. Yang ketiga yaitu berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nutfah karena rusaknya hutan bakau. Nah, yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam penanggulangan abrasi. Penanggulangan abrasi ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu penanaman pohon bakau. Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya dapat menjulur ke dalam pasir pantai. Biasanya pohon bakau ditanam sejajar garis pantai untuk sekaligus membatasi daerah air dengan daerah pantai yang berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di pesisir pantai. Yang kedua yaitu memelihara terumbu karang. Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan pemeliharaan terumbu karang. Seperti yang kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki, maka dapat meminimalisir terjadinya abrasi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah melarang penambangan pasir. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan apabila persediaan pasir di lautan masih memadai, sehingga gelombang air tidak menyentuh garis pantai. Baiklah, sekian laporan dari saya tentang abrasi pantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesampainya di laut,
ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya